Ya, kembali lagi di Bitalk, bicara apa saja. Hari ini kita ngobrol soal jelang laga timnas Indonesia kontra Jepang di Piala Asia 2024 di Qatar yang akan berlangsung besok malam. Jadi kita membahas tentang kemungkinan Indonesia lolos bagaimana, terus juga kalau lolos selanjutnya bertemu siapa. Tapi kita akan kembali lagi membahas masalah Indonesia Vietnam yang kemarin dimenangi Indonesia. Pak Bakti, setelah kalah 1-0 Vietnam oleh Indonesia, di jumpa pers itu pelatih Peter Rosser itu menyatakan mengakui Indonesia sekarang lebih bagus, lebih kuat, salah satunya karena kehadiran para pemain naturalisasi dan beberapa pemain yang berkompetisi di Liga Eropa ataupun Liga Asia seperti di Jepang, Korea, dan Belgia. Nah, kira-kira Bapak melihatnya kekuatan timnas Indonesia saat ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah ya, kita punya pemain yang berdarah Indonesia, yang punya patriotisme nasional. Walaupun mereka lahir dan dibesarkan di Eropa, tapi mereka adalah Indonesia juga, punyai darah Indonesia. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Yang mereka punya keinginan untuk membela negara nenek moyangnya, negara nenek. Sekarang kita tidak perlu perdebatkan itu lagi. Kita tidak perlu berdebatkan mereka naturalisasi. Mereka adalah putra Indonesia, putra Indonesia yang siap mati-matian untuk membela Republik Indonesia, Sang Merah Putih di Piala Asia ini. Kita banyak memperoleh keuntungan, ada beberapa pemain kita yang lahir dan besar menimba ilmu sepak bolanya di Eropa, yang kemudian bisa kita ambil, kita ajak, atau mereka sendiri yang ingin, rata-rata mereka sendiri yang ingin pulang ke tanah leluhurnya, ke tanah leluhurnya Indonesia untuk membela Indonesia. Kita bersyukur, kemudian ditambah ada beberapa pemain kita yang potensial, seperti Marcelino, Arhan, Asnawi itu merumput di klub-klub besar di Eropa dan di Asia, sehingga dengan keberadaan mereka itu, dengan pengalaman mereka itu, dengan kompetisi yang lebih ketat, yang lebih kompetitif ada di Eropa maupun di Asia yang sepak bolanya lebih maju daripada kita, lebih maju, itu berimbas banyak terhadap pola permainan, kualitas permainan pemain-pemain kita di timnas, sehingga Sinteyong tidak terlalu repot lagi meramu sumber daya yang ada tersebut. Kalau Mas Reza melihat bagaimana ibaratnya nilai plus Indonesia dengan tim yang sekarang ini dibanding sebelum-sebelumnya yang murni mengandalkan pemain nasional, pemain lokal? Nah, begini. Tentu dengan hadirnya pemain keturunan, saya menyebutnya bukan pemain naturalisasi karena mereka bukan naturalisasi sebetulnya. Indonesia ada karena mereka memiliki darah orang Indonesia sehingga mereka keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia. Tentu karena iklim background sepak bolanya di Eropa, kemudian di Asia Timur, nah tentu ini memberi kesan positif pada perkembangan timnas Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui kan di Eropa kan kompetitifnya cukup lumayan. Kemudian lifestyle, gaya hidup, kemudian juga sampai dari makanan, gizi makanan dan sebagainya itu juga diperhatikan. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi. Belum lagi kita melihat bagaimana proses latihannya, baik itu dari segi fisiknya, dari segi skillnya, dan sebagainya. Tentu ini sangat mempengaruhi sekali. Sebutlah misalnya Jepang pun juga hampir semua pemain Jepang juga yang tampil di Piala Asia ini juga main di Eropa, hampir semuanya 80% pemain dari Eropa yang mereka panggil. Artinya kan Jepang juga tidak main-main dalam Piala Asia ini. Nah, tentu dengan hadirnya pemain-pemain seperti itu, pemain-pemain yang berkarir di Eropa, ini sangat mempengaruhi, sekaligus juga menjadi motivasi bagi pemain-pemain lokal untuk mampu bersaing, untuk mampu berprestasi, seperti pemain-pemain keturunan yang berlaga atau yang memiliki klub di Eropa, atau pemain lokal yang memiliki klub di Jepang, di Korea maupun juga di Eropa. Gitu. Pada pertandingan kedua ini yang juga dimenangi Indonesia 1-0 ini, kembali dari seluruh pertandingan laga kedua, Indonesia menempatkan salah satu pemain ini di pemain terbaik. Kali ini adalah Hernando Ari, kiper
Nah, kira-kira Pak Bakti melihatnya apakah cukup pantas atau justru Asnawi yang bermain begitu luar biasa atau bagaimana Pak yang pantas mendapatkan empat pemain terbaik pada laga kedua itu Pak? Ya, yang pertama memang ideal ya. Hernando Ari mendapatkan ya predikat salah satu pemain terbaik pada game itu ya. Kedua. Nah, kebetulan saya juga ini mantan penjaga gawang ya. Wah, semuanya ini diborong. Mantan penjaga Perseban, ya. Mantan penjaga gawang Perseban. Kualitas Hernando Ari ya sudah terlihat ya kemarin ketika dia memperkuat di U16 ya, awalnya. U16 itu ya. Ya, itu sudah terlihat kemampuan mereka, akhirnya diberi kesempatan ke senior, ke tim senior. Banyak pemain-pemain junior kita yang langsung melompat ya. Iya, banyak. Ya, seperti Marcelino juga ya, langsung melompat ke tim senior ya. Pada usia mereka masih di bawah 20 ya, masih junior. Nah, tapi dengan kemampuan mereka bisa mengalahkan pemain-pemain yang lebih senior. Misalnya Nando Ari bisa mengalahkan seniornya ya. Nah, banyak yang dikalahkan. Akhirnya mereka wajar terpilih untuk menjadi salah satu pemain terbaik pada pertandingan itu karena mereka beberapa kali melakukan penyelamatan sehingga Indonesia tidak kebobolan pada pertandingan saat itu. Kalau Mas Raja melihatnya gimana Mas? Kan di kiper kita tuh masih ada Nadio dan Riyandi. Ya, Riyandi. Sebenarnya pengalaman juga bukan kaleng-kaleng kan. Nah ternyata Coach Shin lebih percaya si Hernando Ari yang usianya lebih muda. Kira-kira melihatnya bagaimana? Begini, mungkin Coach Shin itu memiliki pertimbangan lain karena melihat di pertandingan sebelumnya performa dari Hernando ini kan sangat menjanjikan dibandingkan dengan kiper-kiper lainnya. Nadio juga sempat tidak dipanggil ketika itu karena mungkin evaluasi dari tim kepelatihan itu menganggap Nadio itu kurang mampu bersaing dengan kiper-kiper yang pada awalnya dipanggil sampai cederanya Sahrul kan yang kemudian menjadi dimasukkan kembali, dipanggil kembali Nadeo ke timnas nasional untuk berlaga di Piala Asia ini. Nah, kalau saya meneruskan apa yang Bapak tanyakan tadi, siapa yang layak sebetulnya selain Hernando, yakni Justin Hapner sebetulnya. Karena melihat dari review pertandingan Indonesia dengan Vietnam itu, peran dari Justin Hapner itu sangat luar biasa. Dia berkali-kali memberikan umpan crossing kepada Sandy Walsh yang saat itu hampir saja terjadi gol, kemudian kepada Rafael, kemudian juga intercept dan juga potongan-potongan bolanya sangat bagus. Jadi yang namanya Justin Hapner ini mengingatkan kita seperti Sergio Ramos kalau netizen di Indonesia yang saya lihat itu. Dia berani bertarung, kemudian tenang bermainnya dan sebagainya. Bahkan dalam situs resmi Piala Asia itu Justin Hapner itu masuk dalam starting 11 terbaik untuk pekan kedua. Pekan kedua pertandingan di Piala Asia tahun ini. Oke, itu kan kemenangan Indonesia atas Vietnam melalui titik putih yang diambil Asnawi Mangku Alam. Prosesnya seperti kita lihat ditarik kaos ya. Memang seperti itu Pak ya, artinya kalau tidak menjatuhkan lawan tapi menarik kaos itu juga hingga lawan terjatuh memang harus penalti Pak ya? Iya. Prinsipnya setiap pelanggaran yang terjadi di dalam area penalti ya itu sebetulnya tidak mutlak penalti ya, sebetulnya tidak mutlak penalti ya, tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bertahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bertahan ya. Hal-hal yang akan diberikan penalti apabila pelanggaran itu terkategori dengan hukuman tendangan langsung tendangan langsung. Apa yang dilakukan pemain Vietnam pada saat itu ya terhadap pemain kita, melakukan tarikan tarikan untuk mencegah terjadinya gol. Hal tersebut terkategori pelanggaran yang harus dihukum dengan tendangan langsung. Tendangan langsung di dalam kotak penalti adalah penalti. Itu. Artinya tidak harus berupa pelanggaran keras, Pak ya? Itu justru termasuk pelanggaran keras ya. Artinya kita men-tackle lawan. Termasuk juga pelanggaran keras, menarik pakaian lawan. Artinya gerak laju lawan, menghambat lawan untuk menguasai bola, mencetak gol tersebut. Itu. Jadi memang sah. Oke, saya ke Mas Reja. Sebenarnya yang mau mengambil tendangan penalti itu adalah Rafael Struijk. Terus oleh Coach Shin diberi kode sang kapten yang mengambil.
Nah, Anda melihatnya keputusan seperti itu apa? Saya membaca alasan Coach Shin ketika setelah pertandingan itu, ketika dilakukannya konferensi pers ya setelah pertandingan, kenapa Rafael diganti untuk mengambil penalti itu. Padahal kan kalau kita lihat di tayangan televisi itu Rafael udah mencium bola itu, mencium bola, kemudian diberikan semangat motivasi oleh Arhan ketika itu kan. Nah, tapi setelah tayang mau menendang, kenapa Asnawi? Oh, ternyata Coach Shin melihat Asnawi lebih percaya diri dan juga Asnawi memiliki ketenangan dalam mengambil penalti. Karena begini, mengambil penalti itu apalagi dalam level sepak bola yang intensitasnya tinggi, itu perlu mental yang sangat kuat, perlu ketenangan seorang pemain, kemudian perlu kepercayaan diri yang sangat luar biasa dari seorang pemain. Mungkin Coach Shin dari pinggir lapangan itu melihat dari awal permainan sampai dengan terjadi penalti itu, yang percaya diri dan juga yang memiliki ketenangan dalam bermain adalah Asnawi. Nah, maka dari itu akhirnya Asnawi, selain dia juga mengemban sebagai kapten tim ya ketika pertandingan melawan Vietnam itu. Mungkin itu alasannya tuh. Iya. Oke, jadi selain kemenangan tipis ini, kita juga pemain Indonesia disoroti masalah mental, masalah ketenangan. Jadi pada beberapa media Vietnam ditulis bahwasanya Indonesia itu tidak mudah lagi diprovokasi. Jadi walaupun dikasari tidak naik emosi, malah tetap bermain tenang. Nah, bagaimana kalau Pak Bakti melihat pada pertandingan itu? Ya, apa yang diulas di media-media Vietnam itu memang real adanya, benar adanya. Perkembangan mental ya pemain-pemain kita dibandingkan dengan apalagi era yang di tahun 90-an ya, begitu temperamentalnya pemain-pemain Indonesia sedikit dipancing udah selesai ya, udah selesai. Nah, sekarang pemain-pemain kita yang ada di timnas, timnas senior ini, pengendalian diri terhadap tekanan ya yang dilakukan lawan secara mental itu sudah baik. Tentunya ini adalah hasil dari pendekatan yang dilakukan tim psikologi dari PSSI. Sebab PSSI juga punya tim psikologi di dalam timnas tersebut. Nah, berarti apa yang dilakukan analisa tim psikologi di kompetisi internal kita ya, pada saat latihan, pada saat kehidupan keseharian timnas kita selama TC itu diamati oleh tim psikologi kita, akhirnya diberikan sentuhan-sentuhan, masukan-masukan oleh tim psikologi kita, akhirnya pada saat pertandingan menghadapi Vietnam, gangguan yang dilakukan, tekanan yang dilakukan secara mental oleh tim Vietnam itu tidak jalan, sehingga tim kita bisa menjalankan strategi yang diinginkan oleh pelatih Sinteyong. Ada satu momen, kalau tidak salah saya lihat Witan Sulaiman seperti mengucapkan sesuatu kan, terus langsung disikat oleh pemain Vietnam itu. Bagaimana Anda melihat ulah Witan saat itu? Dalam sepak bola itu kan berbagai macam usaha lawan untuk memancing emosi yang tujuannya adalah agar permainan kita rusak. Nah, ketika kita emosi, nah, dengan akibatnya adalah permainan rusak, nah tentu ini yang menjadi hal yang dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mencetak gol atau mengejar ketinggalan. Nah, syukurnya Indonesia itu sudah belajar dari pengalaman. Sudahlah di masa-masa lalu kita gampang terpancing emosi. Tapi hari ini juga disampaikan oleh Pak Bakti tadi juga, karena di dalam tim PSSI juga ada tim psikologinya yang mengajarkan bagaimana agar emosi itu bisa dikontrol. Karena nggak mudah mengontrol emosi ketika kita capek. Nah, emosi itu akan tersulut ketika badan kita tuh lelah. Kan dalam sepak bola itu mereka berlari hingga 90 menit, bahkan lebih hampir 100 menit. Nah, tentu itu sangat menguras sekali rasa letih dan juga gampang tersulut emosi. Nah, syukurnya di timnas hari ini dan beberapa event-event yang lainnya saya lihat dari sisi psikologi untuk mengontrol emosi timnas kita juga sudah bagus. Ya, ini juga tidak lepas dari PSSI dan juga tim kepelatihannya yang mungkin memberikan semacam pesan agar tidak gampang untuk terprovokasi. Dan juga ini tentu belajar dari pengalaman ketika kita di AFF di mana kita sangat keras sekali bermainan dengan Vietnam. Nah, dan ini tentu diantisipasi oleh Coach Shin dan juga timnya.
agar kita ya tidak gampang lah tersulut emosi gitu. Kalau dalam peraturannya Pak, kalau memprovokasi dengan kata-kata itu gimana Pak? Mengejek Misalnya mengejek seperti itu. sebetulnya kalau ketentuan ya itu tidak dibenarkan Iya, sebetulnya. betul. Kalau didengar ya. Kalau didengar oleh Wasit. ya. Kalau didengar oleh wasit kan di sana ada yang jelas ada 4 orang pada saat pertandingan itu yang di lapangan sendiri ya. Kalau di antara mereka ada yang mendengar, kemudian wasit kebetulan tidak mendengar, misalnya asisten satu yang mendengar memberikan signal bahwa itu terjadi hal-hal yang pelanggaran, misalnya mengatakan ini dan itu bisa saja diberikan kartu oleh wasit. Tapi pada saat itu mungkin ya Jauh posisi mungkin wasit. posisinya jauh, tidak fokus ke sana juga ya, tidak fokus ke sana juga, akhirnya tidak didengar. Itu tidak bisa dicek di partai. Nah, itu Artinya mungkin salah satu karena VAR itu fokusnya di daerah-daerah Kotak penalti, kotak Pak. penalti. artinya kan kelihatan kan Witan mengucapkan sesuatu terus langsung disikut. Artinya kan kalau tidak membuat emosi pasti tidak menikut kan? Iya. Jadi ada beberapa yang boleh diulang pakai PAR, tapi juga ada yang tidak boleh untuk di PAR gitu. Contohnya kayak seperti pelanggaran Marcelino di menit akhir. Nah, itu kan pemain Vietnam itu minta VAR. Nah, dalam ketentuan VAR itu nggak boleh karena itu pelanggaran. Nah, coba itu pelanggarannya di dalam kotak penalti. Nah, mungkin itu VAR, tapi ini di luar kotak penalti. Oke, Gitu. ini semakin menarik. Sobat Bipos, kita akan kembali break. Sinak.